Hai semuanya, selamat datang di podcast si Reno. Kalau ada pertanyaan menikah versus tidak menikah, apa tanggapan kalian? Beberapa hari kemarin gue ketemu teman lama. Teman gue ini dia ceritanya habis kuliah di luar negeri, dia baru pulang. Terus abis itu gue nanya-nanya kabar ya, biasa, karena udah lama kita nggak ketemu. Terus sekalian gue juga ngasih kabar ke dia bahwa ada teman kita yang kebetulan dia juga kenal itu mau merit. Terus kan biasalah cewek kalau udah asik ngobrol kan bisa kemana-mana topiknya. Akhirnya gue sampai di pertanyaan kapan nikah. Jadi tiba-tiba kita langsung ngobrol serius gitu kan, dimana itu jarang terjadi. Seringnya sih cewek-cewek kalau rumpi ya kalau nggak gibah nih ya, ngomongin orang atau ngomongin cowok lah dan seterusnya. Tapi berbeda di rumpian kita kala itu. Tiba-tiba teman gue bilang andai dia boleh memilih, dia nggak akan menikah. Terus gue penasaran dong, kenapa dia memilih tidak menikah, sedangkan menikah itu sepertinya impian hampir setiap orang. Terus dia ngasih penjabarannya gini, menikah menurut dia bukan semata-mata untuk membuat orang berhenti kepo sama urusan pribadi kita. Ya, gue setuju sama hal ini karena orang tuh gak akan berhenti tanya-tanya ya, misalnya kapan nikah, kalau nanti udah nikah kapan punya anak, dan seterusnya gitu kan. Pasti selalu ada aja orang seperti itu di sekitar kita. Terus dia ngelanjutin nih alasan kedua, karena menikah itu keputusan besar, sisa hidup kita berawal dari situ. Kalau kita salah pilih, kedepannya hidup kita bisa berantakan. Oke, gue setuju lagi. Terus dia bilang alasan ketiga, menikah membuat seseorang jadi terikat. Gimana pun baiknya suami lo nanti, pasti tetap aja ada batasan-batasan dimana lo harus tahu tanggung jawab lo sebagai istri. Ya gue tetap apa ya, dengerin pendapatnya si teman gue ini. Terus dia ngelanjutin, dia khawatir bertemu seseorang yang kolot, yang menempatkan istri itu sebagai pelayan yang harus mengabdi setia pada suami. Terus karena teman gue ini orangnya ambisius dan dia khawatir pasangan dia nggak bisa mensupport atau bahkan kalah dengan ambisinya, sedangkan dia butuh orang yang tetap memegang tangannya dia erat saat dia gagal dengan ambisinya tersebut. Oke, beberapa poin gue setuju. Terus dia balik nanya nih ke gue, kalau menurut lo gimana nong gitu. Ya menurut gue gini, ya setelah penjabaran dia tadi mungkin di kalian juga ada beberapa yang sependapat atau ada juga yang enggak gitu. Ya gue menghargai pendapat dia dan gue mencoba menjabarkan apa yang ada di benak gue. Menurut gue menikah adalah ibadah. Oke, mungkin menurut lo ini klise ya, dimana-mana pasti lo dengar ungkapan kayak gini. Atau gampangnya kalau lo nggak lagi pengen dengerin hal-hal yang berbau agama atau ceramah gitu ya kan, ya udah itu kesampingkan dulu ya. Di zaman yang lebih modern, di mana demokrasi juga udah diterapin, menurut gue semua orang lebih didengerin suaranya, haknya. Kalau lo berpikir menikah akan mengurangi kebebasan lo, ya lo nggak harus menikah.
Intinya lu udah mikirin konsekuensinya menikah atau tidak itu tadi ya. Kalau menikah karena keinginan sendiri, artinya udah ada niatan lo sama pasangan lo. Ya, silahkan asal sebelumnya kenali dulu pasangan lo dengan baik. Lo gak perlu takut nanti lo ketemu lelaki yang ternyata brengsek, lelaki predator atau apa. Karena di luar sana percaya deh, masih banyak laki-laki yang baik gitu. Terus menurut gue, pasangan yang baik itu tidak menuntut, melainkan berbagi. Meski menikah, lo tetap bisa jadi diri lo sendiri. Tetap bebas dengan aspirasi dan cita-cita lo, ambisi lo. Katakan itu kepada calon suami. Dia bukan bos lo, dan lo pun bukan bosnya dia. Tapi kalian tuh partner gitu. Kalau lo berbuat sesuatu buat dia, itu bukan karena kewajiban, tapi karena lo cinta sama dia, dan sebaliknya dia cinta sama lo gitu. Dua orang yang tadinya menjalani hidup sendiri-sendiri, kemudian cocok, kemudian join ya berdua, jadinya punya kekuatan lebih baik untuk mencapai cita-cita dan bahagia. Itu menurut gue. Ya, akhirnya pembicaraan kita soal pernikahan ya udah berhenti sampai di sini. Gue nggak tahu teman gue ini apakah masih teguh dengan pendiriannya atau udah mulai goyah. Yang penting kita udah sama-sama share apa yang ada di benak kita. Keputusan tentu balik ke orangnya masing-masing. Kita semua nggak berhak judging atau menghakimi orang lain, karena udah makin dewasa ya udah lebih mengenal dirinya sendiri dan udah bisa nentuin mana yang baik atau buruk. Kita semua berhak bahagia di atas apapun takdir yang kita terima. Gue tekenin lagi, gue bukan psikolog, gue sebenarnya nggak ahli di bidangnya, tapi ini gue hanya share apa yang gue tahu gitu antara temen gitu. Kalau kalian mungkin ada pendapat lain, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar, atau mau berbagi cerita nih, bagi cerita, mau kritik, mau saran, bisa kalian kirimkan email ke sirenong9@gmail.com. Oke, gue rasa cukup sekian dulu podcast si Renong episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Akhir kata, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.